warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini siap manasik? Insya Allah. Saya nggak masuk ke alam gaib ini kira-kira antara ada dan tiada. Soalnya nih habis makan, udara sejuk, enaknya apa? Tidur. Enaknya manasik ya Bu. Baik Bapak Ibu, siap manasiknya. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati yang para Bapak Ustaz Mukmin Mustafa Rais, insyaallah beliau akan mendampingi Bapak Ibu nanti ke tanah suci. Semoga beliau sehat dan lancar perjalanan. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Khalid, qori kita hari ini, dan Bapak Ibu calon Duyufur Rahman, tamu Allah yang dirahmati Allah. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat dan dimudahkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kita talbiyah dulu ya. Apa itu talbiyah? Talbiyah Bapak Ibu? Talbiyah itu menyambut panggilan. Ya, makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik. Mari ikutin saya dengan semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan. Jadi Bapak Ibu ke sana memenuhi panggilan siapa? Jadi datang ke sana untuk siapa? Yakin? Yakin. Awas jangan bohong ya. Allah tahu. Labbaik la syarika laka labbaik, apa artinya? Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Artinya benar-benar gak ada tujuan lain selain hanya untuk dapat ridhonya Allah. Gak ada tujuan lain. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Jawab Bapak Ibu. Innal hamda, tinggal baca. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wan ni'mata, segala kenikmatan. Laka wal mulk, segala kekuasaan milikmu. Milik siapa? Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Bapak Ibu, ada Ustaz Sugiarto. Ini untuk obat Bapak Ibu ketika diuji katanya. Ketika diuji di sana kedinginan atau ngantri yang panjang atau di bandara mau nggak dipanggil-panggil, sidik jari nggak selesai-selesai. Ketika diuji itu Bapak bilang innal hamda wan ni'mata. Ya, semuanya dinikmati, semuanya disyukuri. Siap? Kalau ada apa-apa bilang apa? Innal hamda wan ni'mata. Semua dinikmati, semua disyukuri. Bapak Ibu nanti sampai di Dubai, ternyata Bapak Ibu harus cepat-cepat keluar, susah apanya antriannya misalnya, ya tas nggak keluar misalnya, jangan marah, bilang apa? Innal hamda wan ni'mata. Sampai di Madinah yang lain udah keluar, ibu diperiksa nggak selesai-selesai, kadang sidik jari tuh. Kadang-kadang ada yang langsung konek, ada yang nggak konek-konek. Bilang apa? Innal hamda wan ni'mata. Sampai di Madinah orang dapat kunci, kunci ibu nggak keluar-keluar. Bilang apa? Iya. Langsung ngantri makan, yang lain dapat ayam, dapat lauknya, ibu nggak dapat. Bilang apa? Mas, lauk habis. Jangan indah hamda terus. Itu bagian nasi. Disyukuri. Baik Bapak Ibu, ya. Ayo labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Sebelum saya menyampaikan materi manasik nanti bersama-sama dengan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mumin, pertama saya mendapat amanah dari Ibu Hajah Irmawati Asror di Setaba menyampaikan, ini sebagai owner kami, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengurusan perjalanan ke Tanah Suci lewat NRA Group. NRA itu ada 4. Ada NRA, ada FKU, ada BSA, ada Aruna. Dalam satu manajemen NRA Group. Bapak Ibu nanti mungkin ada yang dapat daftar lewat MKU, seragamnya batik MKU. Biasanya ada di sini nih, yang merah. Nah, besok MKU ya. Kemudian yang NRA kayak saya nih, ini kuning NRA, kuning apa coklat itu? Coklat ya. Ya. Dalam hadis sampaikan al-ghaji fi sabilillah wal haji wal mustamiru waqtullah. Yang haji, yang berjihad di jalan Allah, yang haji dan yang umrah adalah tamunya Allah. Da'ahu fa'ajabu, kalau dia doa dikabulkan Allah. Kenapa harus bahagia? 1, dipilih Allah. 2, jadi tamunya Allah. 3, apa? Doanya dikabulkan Allah. 4, dosanya dihapuskan. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari umrah ke umrah adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Haji mabrur tiada yang pantas balasannya kecuali surga. Tuh makanya dosanya. Apalagi amal dilipat gandakan pahalanya. Beda Pak, sholat di Masjid Nabawi min alfi sholatin fi ma siwa, 1000 kali lipat nilai. Bapak sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Jakarta, sholat di Masjid Nabawi 1 kali duhur sama dengan 1000 kali duhur sholat di Jakarta. Subhanallah. Sholat 1 kali di Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid di luar, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram mimmiati alfin fi masiwa, 100.000 kali nilai. 1 kali duhur di sana, 100.000 kali sholat di luar kota Masjidil Haram. Kalau khusyuk berarti 100.000 kali khusyuk tuh sholat. Makanya kesempatan untuk menebus sholat-sholat kita yang kurang khusyuk, yang tidak bagus, saat-saat kita sholat-sholat kita yang kurang baik ditebus di tanah suci. Harusnya di sana semangat ibadahnya meningkat agar perjalanan menjadi bermanfaat, tidak mubazir. Itu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian juga pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya makanya berat, sebab hadiahnya apa? Hadiahnya apa Bapak Ibu? Jawab batu Bapak Ibu. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Surga. Kalau ujiannya kecil hadiahnya apa Pak? Payung ya. Ini hadiahnya surga, makanya berat Pak. Ongkosnya berat, perjalanannya berat. Untuk itu kita harus punya persiapan maksimal agar kita pantas diterima Allah, merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci, menikmati lezatnya beribadah di tanah suci. Harus punya persiapan. Kalau tidak ada persiapan, jangan harap Bapak Ibu bisa menikmati ibadah di sana. Misal, menganggapnya biasa-biasa saja. Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah ayat 46. Surat apa? Yang semangat biar saya nggak hilang ke Al-Qaib ya. Surat apa Pak? At-Taubah ayat berapa? 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, Bapak Ibu berangkat? Mau kemana? Tanah suci, mau apa? Mau umroh. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Itu Allah yang berfirman.
tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Tidak siap-siap, menganggap perjalanan biasa saja. Awas, hati-hati. Kalau tidak siap-siap, tidak mensyukuri, tidak bahagia, tidak siap-siap, bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah suka. Tolong bersikap diri agar Allah ridho. Maka jangan heran ketika ada orang bilang labbaik Allahumma labbaik, disuruh di atas apa seruannya? Labbaik wa sa'daika, selamat datang. Aku datang memenuhi panggilanmu, ku terima kedatanganmu. Bagi yang siap-siap. Tapi bagi yang tidak siap-siap, bilang labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wa la sa'daika. Ya, selama aku datang ya Allah, ku tidak ku terima kedatangan. Tuh, na'udzubillahi min. Kalau diterima pasti senang. Kalau nggak terima gimana bisa senang, bisa bahagia. Jadi ditolong Pak, persiapannya harus benar. Bahkan kalau kita tidak siap-siap, fasabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Bapak Ibu datang ke sana, gak ada semangat ibadah. Kenapa? Memang gak siap-siap untuk ibadah kok ke sananya. Ditanya, Pak, alhamdulillah bisa umroh. Iya, habis di kantor. Ditanya terus, kapan Pak umroh Pak? Kok Bapak maaf gak pernah umroh? Jadi saya malu lah terpaksa berangkat. Nah, ini bukan lillahi ta'ala. Pak, alhamdulillah umroh. Ya habis istri maksa ngajak umroh Ustaz. Tak enak masa istri berangkat sendiri. Yang kayak gini ini gak bakalan bahagia. Bakal capek, istighfar Pak. Nanti di sana kalau sakit, kata istrinya, yang sabar Pak. Makanya ngapain umroh? Sampai di sini sakit jadinya. Gak bakalan bahagia, gak menikmatin. Yang lain nikmat, dia gak bersama. Gak menikmati ibadah. Jangan heran makanya Pak Ibu di sana yang tukang main HP aja sampai di sana. Memang niatannya dari awal main HP, selfiean aja. Selfie, tiap pergerakan selfie. Yang bikin repot kan ustadznya ya, kalau jemaah tukang selfie. Orang lain sudah di bis, hilang 3 orang. Nyarinya setengah mati di Gunung Bogor kan, teriak-teriak. Pas ketemu itu lagi selfie ya. Kita tegur, yang lain sudah di bis, ayo naik. Sabar Ustaz sebentar, sini Ustaz katanya. Tolong fotoin, malah ya mana gitu. Nah, Ustaz jadi marah kan, giliran marah dinasihatin. Yang sabar Ustaz kalau jadi pembimbing, jangan suka marah-marah. Malu lah kami tukang selfie. Tolong Pak, yang tukang selfie lihat aja kerjaannya selfie sesuai dengan niatannya. Fathabbatahum, Allah lemahkan keinginannya. Yang tukang ngobrol aja, nggak di kamar, nggak lagi makan, nggak di depan Ka'bah, ngobrol aja. Untuk kita mau umroh ya, alhamdulillah dapat hidayah Allah, dikasih rezeki bisa ibadah. Nggak kayak tetangga saya tuh, dia mah nggak mau umroh, orang pelit begitu, lagi ibadah ngomongin orang. Pakai untung juga bilang untung kita mah dapat hidayah. Masya Allah. Hati-hati nih. Tukang ngobrol-ngobrol, ya. Tukang baca WA, ya baca WA aja. Orang lain sudah 3 juz, dia mah. Orang lain sudah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, semua selesai. Ini mah Al-WA, Al-YouTube, Al-Twitter, Instagram. Orang lain 3 juz, ini 3 juz. Juz Rahman, juz apa? Gak ada Pak, gak ada gairah gitu. Sementara ada orang, puas, alhamdulillah hari ini selesai 1 juz. Ya Allah, alhamdulillah, senang. Besoknya, alhamdulillah 2 juz. Ada orang yang jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, nikmat terus. Tahajud, ya Allah, alhamdulillah bisa tahajud di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi. Ya Allah, semoga aku istiqomah terus, nikmat. Tahajud itu ternyata nikmat ya. Di Mekah, ya Allah, alhamdulillah saya bisa tawaf sunnah. Semoga ini diterima untuk menembus dosa. Semoga kebaikanku buat kebaikan bapak ibuku yang mengurusku sejak kecil. Senang, bahagia, nikmat sujudnya, nikmat tahajudnya, nikmat baca Qur'annya, nikmat. Sementara ada yang gak menikmati itu.
Yang dinikmatin apa? Foto depan Raudhah kirim ke grup. Foto lagi baca Quran cuma ayat pada alhamdulillah cepet foto. Oh. Lagi sujud tolong fotoin ya. Lagi sujud. Lagi rukuk juga Allahu Akbar. Ketika ada yang komen kok nggak pada komen ya, kesel tuh. Nah ini hati-hati. Sekali lagi Pak Ibu, tolong Bapak Ibu ini harus punya persiapan. Kalau tidak, tidak akan menikmati nikmatnya ibadah. Kalau kesana cuma untuk belanja di Tanah Abang banyak, ngapain jauh-jauh lah Allah. Ini baru sampai di Madinah nyolek Ustaz, toko sejadah yang kayak Raudhah di mana? Baru sampai, udah toko sejadah yang ditanya. Katanya ada emas murah-murah, mana ada emas murah ya? Semuanya mahal. Nah ini tahu Pak, hati-hati. Batahu, Allah lemahkan keinginan. Kalau cuma untuk tidur, ngapain? Mungkin tempat tidur kita lebih bagus daripada tidur di hotel di Madinah. Kalau cuma untuk main HP, ngapain? Rugi Pak, bayarnya nggak sedikit. Makanya jadikan perjalanan yang menguntungkan, yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Apa untungnya tadi? Jadi tamu Allah yang dibanggakan Allah. Dosa diampuni, doa dikabulkan. Bisa hijrah berpindah dari setiap keburukan jadi baik, pulang menjadi luar biasa. Yang bahagia bukan hanya kita bisa ke Raudhah, tapi hasil dari Raudhah anak kita ikut bahagia. Mama pulang dari Mekah gak marah-marah lagi. Jadi banyak senyumnya sekarang. Jadi sabar, gak pernah berantem lagi sama ayah. Ayah juga gak bentak-bentak mama sekarang. Jadi hebat, memang umur ini luar biasa hebatnya. Anak-anak bangga dan kita dapat membawa syiar kepada kebaikan kepada anak. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga sukses, amin. Kalau tidak, wakilah kutu ma'akodin Allah. Ngapain kamu berangkat ke tanah suci? Tinggallah beserta orang-orang yang tinggal itu. Ngapain kalau cuma untuk main HP, untuk jalan-jalan, cuman belanja, cuman tidur, cuman ngobrol, ngapain ke tanah suci? Ke tempat yang terhebat yang belum tentu kita bisa mengalami lagi ini dipanggil Allah. Tolong Bapak Ibu persiapan yang maksimal agar Bapak Ibu menjadi tamu Allah yang diterima Allah dan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bukan hanya sekedar bangga bolak-balik ke tanah suci, tapi bisa berhijrah dari keburukan kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin nih Bapak Ibu ini calon-calon mabrur semua nih. Baru calon ya Bapak Ibu. Harus semangat untuk meraihnya. Bapak Ibu, apa persiapannya? 3 persiapan inilah yang tertera di monitor ini kita. 1, akidah, bawa akidah yang benar. 2, syariahnya harus syariah yang benar. 3, bahwa akhlakul karimah, akhlak yang bagus, akhlak yang diridhoi oleh Allah. Akidahnya apa? Periksa akidah kita. Pertama, kalau akidahnya benar, ke tanah suci pasti menjadi cita-cita. Setiap orang yang beriman sangat berharap menjadi tamunya Allah. Kalau punya rezeki, cita-citanya nggak kemana-mana. Kalau aku punya rezeki, aku ingin ke tanah suci. Yang sudah pernah tanpa ketagihan, kalau punya rezeki lagi Ustaz, saya ingin ke tanah suci, bawa keluarga saya. Tidak sedikit yang begitu. Artinya ketika berangkat itu merasakan nikmatnya ibadah dan betul-betul merasakan harapan yang hebat dari perjalanan ibadah. Dan sekali lagi, ciri yang beriman itu bercita-cita ke tanah suci, berharap. Maka ketika kesampaian, bahagianya luar biasa. Bahagia sekali. Baik, kedua periksa untuk apa kita berangkat ke sana. Ya, sudah jelas labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Perintahnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah itu lillah, karena Allah, bukan karena apapun. Kenapa? Sebab kita butuh pertolongan Allah. Semua harapan yang kita harapkan semuanya sumbernya dari Allah. Selamat dunia, selamat akhirat, bukan hanya untuk kita, untuk kita dan anak keluarga kita. Bahkan ingin membawa orang tua kita ke surga. Ingin. Ada judul buku,
ayah ibuku kubangunkan bangunan yang surga yang indah untukmu. Di antaranya ya perjalanan umroh kita bisa membuat bangunan indah di surga untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal. Betapa mereka bahagia kalau kita melaksanakan perjalanan umroh dengan sungguh-sungguh dengan persiapan yang benar. Kemudian akidah kalau benar niatannya lillahi ta'ala, lillah, untuk Allah, bukan untuk apapun, bukan untuk sekedar membedakan status sosial kita lebih hebat, bisa bolak-balik ke tanah suci, bukan itu. Ya, tetapi justru tujuannya agar bisa ibadah di tempat suci. Kalau kita bertanya pada diri kita, kenapa Allah milih kita? Mungkin Bapak Ibu menjawab, karena saya ini sudah nggak punya dosa. Kira-kira bisa dijawab seperti itu? Nah mungkin ya, Bapak Ibu banyak dosa. Oh, kelihatan. Oh, ya. Kita nggak ada yang nggak punya dosa, pasti banyak dosa. Maka kalau kita tahu itu, jelas program pertama, saya akan bertaubat di tempat yang terbaik. Atau ya Allah, semua perjalanan umroh ini adalah perjalanan taubatku yang terbaik. Di sini saya sering taubat, tapi susah untuk beristiqomah. Ya Allah, saya ingin taubat dan saya ingin istiqomah. Saya ingin selamat seketika sakaratul maut. Itu menjadi indah. Maka taubat di sana menjadikan sesuatu yang sangat indah. Saya pernah bawa jemaah ketika habis manasik, dia datang ke depan, rambutnya gondrong, badannya gede, tinggi. Di pikiran saya, ini kayaknya preman deh, gitu pikiran saya. Dia tiba-tiba, Ustaz, apakah saya yang seperti ini banyak dosa diterima Allah nggak di sana? Lah, Bapak ke sana, Bapak kenapa? Saya ini preman. Bilang di hati saya, emang saya juga ngira apa itu preman gitu. Saya preman, saya sudah bunuh orang, saya berzina, saya main perempuan, saya konsumsi narkoba sejak saya kecil. Kira-kira yang banyak dosa seperti ini diterima? Sampai nangis Pak. Bapak kesana ngapain? Mau tobat. Kalau Bapak mau tobat, Allah membentangkan tangannya dengan rahmatnya untuk Bapak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa katakan kepada hamba-hambamu Muhammad yang banyak dosanya, dia melampaui batasnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Apa nih ayat Al-Qur'an? Bapak jangan takut, Bapak harus senang, malah Bapak dapat hidayah, Bapak mau tobat ke tanah suci. Sampai di Madinah mau ke Raudhah, dia pegang tangan saya itu, Pak, kenapa? Ustaz, saya takut dan saya malu, saya dosa ini kira-kira diterima nggak? Bisa sujud di Raudhah, di tempat sujudnya Nabi dan sahabat-sahabat orang soleh. Saya ini kotor, Ustaz. Ayo Pak, Bapak harus senang, Bapak harus semangat. Sampai di Raudhah saya bilang, Pak, inilah Raudhah. Dia sujud nangis kenceng Pak. Dia hanya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya itu terucap, ya Allah, ya Allah. Nangis Pak, lama sekali. Saya bilang, Pak, sholat taubat. Dia bangun, dia sholat taubat, sujud, nangis lagi, sujud nangis. Selesai itu, keluar dia peluk saya, Ustaz. Baru kali ini saya merasakan nikmatnya hati, leganya hati. Selama ini saya hidup bebas, saya selalu dihantui ketakutan, cemas. Sekarang saya, kalau Allah mencabut nyawa saya, silakan. Nah, subhanallah, ternyata ada orang yang merasakan betapa nikmatnya sampai di Raudhah. Ada yang merasakan nikmatnya. Yang dinikmati apa? Lamanya ngantri. Lama banget Ustaz ngantri di Raudhah ya. Memang kayak gini Ustaz? Ya gini Pak. Atau gini saya nanti mendingan ke belakang dulu, tadi jadi kebelat saya. Tuh mulai tuh ujiannya kebelat Pak. Sudah sampai di dalam, Ustaz, di mana saya sholat? Ya di sini Pak, kumpul-kumpulan. Gak apa-apa, yang penting bisa sujud. Nah, ya banyak ujiannya bagi orang yang tidak menikmati dengan iman ke tanah suci. Mana mah ke Raudhah? Alhamdulillah deh, Mama nggak nyangka bisa ke Raudhah. Mama bisa sujud di tempat sujudnya Nabi. Padahal Mama itu siapa? Mama ini banyak berkesan. Tapi Allah takdirkan Mama bisa sujud. Mama nikmat. Ketika sujud Mama teringat Bapak Ibu Mama. Kudoakan semoga mereka bahagia di alam kubur. Dulu Mama hanya bisa menyusahkan Bapak Ibu. Sekarang Mama doakan semoga mereka bahagia.
Mama ingat kamu, nak. Mama banyak baca kamu. Mama doakan supaya nanti kamu bisa ke Allah, bisa doain mama. Bagus Pak. Ada malah yang ditanya anaknya, gimana mah di Raudhah? Nak, mantrinya hampir 2 jam. Gak kira-kira sebelum sudah mantri, ternyata dapatnya jam 9. Bayangkan tuh mama mana mules. Pas masuk mama keinjek orang Turki, kedorong orang Afrika, samping mama orang India kayaknya belum mandi seminggu, bau banget. Hampir aja mama muntah. Untung mama keluar masih hidup. Coba, nggak ada nih, yang ada keluhan-keluhan. Nah ini bedanya mana yang berangkat dengan iman dan mana yang berangkat kepaksa berangkat. Nah, ya tidak dengan iman. Baik, mari kita luruskan hati. Bekal utama adalah berakidah yang benar sehingga niatnya lillahi ta'ala, ya, sehingga ibadah menjadi tujuan. Di sana menyibukkan diri untuk ibadah. Tolong Bapak Ibu targetkan, mudah-mudahan Madinah 3 juz gitu, mudah-mudahan Mekah bisa 4 juz, pulang sudah 7 juz, tinggal lanjutkan. Apalagi kalau bisa Madinah 15 juz, Mekah 15 juz, bisa nggak Pak? Bisa kalau diusahakan. Setiap sholat 1 juz. Sebelum sholat setengah juz, sesudah sholat setengah juz, 1 juz. Itu ya. Jadi 5 kali sehari 5 juz. Berarti 3 hari sudah 15 juz. Kalau kita usahanya, sehingga nggak ada waktu untuk selfie-an, nggak waktu untuk ngobrol, hajar Al-Quran terus. Bukan berarti nggak boleh belanja, boleh belanja. Belanja nanti pas Bapak pulang kan, teman-teman pada datang, tetangga datang, sudah datang meluk kita, tapi matanya kan ke tas kita. Kapan dibukanya? Kira-kira dapat apa? Gitu ya, belanja juga boleh. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang, kalau dengan akidah maka sangat disyukuri perjalanan. Orang yang bersyukur berarti tidak menjadikan perjalanan ini mubazir. Supaya perjalanan ini bermanfaat dan bermakna, maka perjalanan ini harus dibekali dengan syariah yang benar. Harus punya ilmu. Saya ngasih manasik, ada jemaah mau berangkat tanggal 25 Desember, sudah manasik, sudah 4 kali manasik umroh. Ini minta 8 kali manasik. Dari apa manasik itu? Dari mulai wudu. Dia takut wudunya nggak benar. Setelah wudu, sholat, tayamum, jamak qasar, semua minta diajarkan. Rukunya, sujudnya, takut salah. Nah ya, ini baru nanti pertemuan 2 kali lagi baru materi manasik umrohnya. Dari mulai toharoh, dia betul-betul sungguh-sungguh ingin benar-benar ibadah. Takut salah. Selama ini kita ya belajar fikih ketika SD. Jadi ya wudu ya begitu aja, asal-asalan. Ketika dikasih yang tahu yang benar baru dia, oh gitu ya wudu. Masya Allah, selama ini saya wudu ya asal wudu aja. Mungkin ya cuma muka doang, basuh mukanya, sementara ke belakangnya nggak kebasuh. Sikut kadang-kadang kebasuh, kadang enggak. Cuci kaki kan cuma diangkat begini kakinya. Nah begitu. Karena ibadahnya hanya rutinitas ritual aja, tidak dengan ilmu. Nah ini tolong Ibu perhatikan, ilmu penting dalam ibadah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang gak ada pengetahuan di dalamnya. Harus punya pengetahuan. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah.